diperkenankan, tetapi tidak sedikitnya warga sedikit sekali yang ikut di ashram. Kenapa? Kenapa kok banyak sekali? Dari mana orang-orang itu datang ke Alasangker atau ke ashram sendiri? Sering sekali ada laporan seperti itu. Lanjut, kalau pelanggaran secara umum mungkin belum ada, tapi sudah kelihatan budaya kita ini sudah mulai sering ada pembicaraan membuat nasi warna, nasi omongan itu kenapa tidak manusia dipotong, kenapa kok masih pergunakan nasi tidak orang langsung, sering menjadi perdebatan kecil. Walaupun saya tidak menyebut orangnya, peserta-peserta yang ada di ashram mungkin di tempat lain sering ada debat-debat seperti itu. Sehubungan dengan itu, dengan COVID juga Bapak, COVID sekarang mungkin sudah 12 orang kalau tidak salah. Sangat-sangat merepotkan kita semua Bapak. Sekarang saja ada di SMP 7 3 orang yang kena COVID. Luar biasa kita sibuknya. Kalau kita tinggalkan, kasihan warga kita. Kalau kita terus jenguk dia itu, ya cukup menghabiskan kalori kita. Juga nama tidak baik. Mungkin saja tanggapan masyarakat kami itu juga bisa seperti itu. Kita tidak ada orang yang dari jauh keluar, tapi orang jauh datang ke sini, bisakah, mungkinkah dia itu juga bisa membawa penyakit yang ada seperti ini. Terus ini bergulir itu semuanya tokoh-tokoh kadus, semuanya ada 6 dusun. Semua juga ngomong dengan berbekal, ngomong dengan klien sadar. Klien TPK juga ada 9 klien TPK. Semua juga ngomong kepada kita semuanya, kadus sudah, TPK sudah, berbekal dilapori, kita juga dilapori. Kemudian kebetulan sekali tahun 2019, 4 ya, tahun 2000, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019, Pak Gubernur melaksanakan SK, kita harus membuat struktur organisasi di adat itu ada bage-bagenya. Bage Prayangan juga mengusulkan, Bage Paungan mengusulkan, Bage Palemahan juga mengusulkan, Sabe Desa dan Sukeran Desa juga mengusulkan supaya ashram ini ditutup. Itu kesimpulannya, harus ditutup. Tokoh-tokoh yang menyampaikan itu pun aspirasinya dari bawah. Tokoh-tokoh yang formal menyampaikan seperti itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019, Pak Gubernur melaksanakan SK, kita harus membuat struktur organisasi di adat itu ada bage-bagenya. Bage Prayangan juga mengusulkan, Bage Paungan mengusulkan, Bage Palemahan juga mengusulkan, Sabe Desa dan Sukeran Desa juga mengusulkan supaya ashram ini ditutup. Itu kesimpulannya, harus ditutup. Tokoh-tokoh yang menyampaikan itu pun aspirasinya dari bawah. Tokoh-tokoh yang formal menyampaikan seperti itu. Kemudian datangnya dari masyarakat sendiri semuanya itu. Sehingga kami simpulkan, tadi malam kami simpulkan bahwa semuanya sudah menginginkan ashram itu ditutup. Kalau tidak ditutup, mungkin panjang sekali ceritanya. Semua akan berbicara. Ya syukur-syukurlah. Tadi pertemuan tadi cukup damai, cukup menurut saya itu santunlah keputusannya. Asal kalau ditutup, siapa nanti yang menandatangani atau siapa yang menutup. Sudah jelas, yang menutup ini semua peserta rapat yang berkemauan begitu, bukan klien saja. Semuanya. Bila perlu kami mungkin desa pun kalau diminta siap asal menandatangani untuk penutupan ini. Mungkin sekali lagi Bapak, yang secara pribadi, Bapaknya sering sekali ke sini Bapak. Baik sekali dengan saya. Tetapi ini bukan urusan pribadi, ini urusan agama dan budaya. Terpaksa kami mengambil suatu keputusan itu bukan inisiatif kami, inisiatif daripada seorang tokoh yang formal, yang diikut sertakan juga pada masyarakat yang non formal, yang benar-benar peduli dengan budaya dan adat kita sendiri.
untuk izin keberadaan daripada asram ISKON ini, karena bermula tahap pertama juga yang tidak ketahui ya, jadi apakah dari desa ada izinnya atau mungkin dari desa adat ataupun desa dinas. Tapi yang jelas sepanjang Tiang menjabat sebagai kepala dusun, jadi pernah ada pengurus asram menyampaikan ke sini dengan bukti tertulis. Jadi izinnya itu sudah keluar begitu. Nah, yang kemudian Tiang baca, jadi semuanya itu sudah izinnya langsung dari pusat. Tidak ada pengetahuan dari desa begitu. Jadi untuk keberadaan bangunan ini barangkali juga untuk izin bangunannya bukan mungkin juga yang tidak ketahui apakah sudah ada izin pembangunan atau tidak. Tapi yang jelas izin berdirinya asram ini sudah langsung serta-merta dari pusat. Dapat juga kami berikan informasi, jadi untuk kepesertaan ataupun keanggotaan yang Tiang pantau, yang Tiang lihat, yang ikut dalam melaksanakan kegiatan persembahyangan di asram yang ada di dusun kami, jadi Tiang informasikan untuk di wilayah masyarakat Tiang di dusun Bengkel, jadi tidak ada itu yang ikut di sana begitu. Jadi sebagian besar orang-orang yang ikut sembahyang melaksanakan kegiatan di sana orang luar wilayah dusun Bengkel. Yang sering Tiang dengar sih, karena kebetulan juga Tiang dekat rumahnya dengan asram, di model-model persembahyangannya itu kayak nyanyi-nyanyi. Kemudian ada juga seperti nada-nada megenyekan itu, bunyi trompet, kemudian bunyi gente, bunyi kenang. Jadi seperti itu yang Tiang dengar. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh asram yang ada di sini, jadi karena 1 tahun kebelakang ini kan kita masih dalam situasi pandemi COVID. Jadi untuk yang mengikuti kegiatan, Tiang sarankan dan Tiang juga pastikan bahwasannya untuk yang mengikuti kegiatan itu terbatas. Jadi tetap sesuai dengan pelaksanaan protokol COVID-19. Jadi seperti itu, Pak. Ya kalau dulu sebelum adanya pandemi, ya lumayan juga, Pak. Banyak itu. Selain kegiatan persembahyangan tidak ada, Pak. Jadi yang Tiang pantau dari luar itu yang sering Tiang lihat. Jadi biasanya persembahyangan itu setiap hari itu, Pak. Paginya dari jam 5 pagi sampai jam 6, kemudian paginya lagi jam 8, kemudian jam 1 atau jam 12, sorenya sampai jam 6 sampai juga jam 7. Kalau untuk kegiatan sembahyangnya itu, Pak, karena Tiang hanya memantau dari luar ya. Jadi kalau yang seperti Bapak bilang tadi, mungkin ada kegiatan di Sandia seperti kita di Indo atau kita di Bali, tidak ada itu. Jadi tidak ada suara-suara ataupun persembahyangan yang pada model Sandia itu. Jadi barangkali sifatnya mengkhusus itu. Nah kemudian terkait dengan kejadian yang tadi, kami dari dusun hingga juga dari desa, dalam hal ini dengan klien desa adat Balai Agung Traon, desa Alasangker, dengan menampung berbagai macam masukan dan informasi dari masyarakat yang ada di desa Alasangker, kemudian Bapak Klien Desa, kemudian Bapak Perbekal Desa Alasangker, disertai dengan prajuru adat Pecalang, kemudian perangkat desa dinas yang ada di desa Alasangker, berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan pengurus yang ada di asram desa Alasangker dusun Bengkel. Kemudian tadi dilaksanakan di kantor desa, kemudian difasilitasi oleh Bapak Perbekal Desa Alasangker. Nah hasil daripada pertemuan yang dilaksanakan tadi, jadi di sana juga dihadiri oleh Bapak Majelis Desa Adat, kemudian perjuru Parisade Hindu Dharma tingkat kabupaten, dan Parisade yang ada di desa Alasangker. Jadi hasil pertemuan daripada kegiatan yang tadi dilaksanakan di kantor desa, kemudian karena juga disampaikan dari desa adat juga dari MDA juga menyampaikan bahwasannya kesepakatan bersama yang bermuara dari provinsi kemudian kabupaten sampai ke desa berkaitan dengan adanya sampradaya ISKON ini itu sudah tidak bisa dianulir ataupun ditutup keberadaannya. Jadi seperti itu yang dapat Tiang sampaikan.
Jadi kurang lebih dalam Tiang menyampaikan ada kekeliruan atau kesalahan, jadi Tiang mohon maaf. Barangkali seperti itu, Pak.